Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar PKLH. Semoga anak-anak selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua dalam keadaan sehat. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini kita belajar bab 1 yang berjudul tentang Kota Balikpapan. Materi akan kita pelajari dapat kalian lihat pada diagram di bawah ini. Yang pertama kita akan belajar tentang administrasi kependudukan, dokumen-dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh warga negara, sama siapa sih yang menerbitkan instansi yang mengurus administrasi kependudukan tersebut. Materi kedua akan belajar tentang Adipura Kota Balikpapan. Nah, Adipura ini nanti akan dibahas tentang program-program yang mendukung Kota Balikpapan dapat memperoleh Piala Adipura seperti CGH, Adiwiyata, dan kita juga akan belajar sejarahnya dari Adipura kota kita ya. Yang pertama tentang administrasi kependudukan. Apa administrasi kependudukan? Yaitu rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan. Jadi diatur anak-anak supaya tidak ada data yang tumpang tindih dan pemerintah kita tahu berapa jumlah warga negara, statusnya, data-datanya diperlukan untuk keperluan pendataan setiap kota. Nah, administrasi kependudukan ini diatur di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ya. Nah, apa saja dokumen yang kita miliki? Ada kartu keluarga, KTP, akte kelahiran, dan surat pindah. Ada 4 ya anak-anak. Nah, yang pertama kita bahas tentang kartu keluarga atau KK. KK adalah kartu identitas keluarga yang berisi data susunan, hubungan, dan jumlah anggota dalam suatu keluarga. Nah, biasanya setiap satu kepala keluarga wajib memiliki satu KK ya. Ini Ibu kasih contoh kartu keluarga. Jadi ada nama anggota keluarganya, ada nomor induk kependudukannya, NIK-nya, jenis kelamin, tempat lahir, lengkap ya. Nah, di sini ada hubungannya nih, kepala keluarganya, istrinya, anaknya, atau famili lain yang ikut tinggal di rumah tersebut. Yang menerbitkan adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Yang kedua ada KTP atau kartu tanda penduduk. Nah, KTP ini sebagai bukti diri, identitas diri ya, wajib dimiliki oleh warga negara yang usianya sudah 17 tahun atau sudah menikah. Nah, KTP yang sekarang ini sudah berlaku di seluruh wilayah negara Indonesia. Jadi nggak kayak dulu. Dulu kalau Balikpapan, KTP-nya Balikpapan sendiri-sendiri. Sekarang satu KTP bisa mewakili untuk dipakai di seluruh wilayah negara Indonesia. Nah, KTP tadi berisi nama, NIK, tempat tanggal lahir, alamat, golongan darah, dan lain-lain. Ini contoh KTP. Nah, KTP Kota Balikpapan ya. Ini nomor induk kependudukannya, ini data dirinya. Nah, untuk KTP sekarang eKTP ini sudah berlaku seumur hidup anak-anak. Jadi kalau kalian nanti sudah usianya 17 tahun, segera membuat KTP ya. Yang ketiga ada akte kelahiran. Akte kelahiran ini bukti tentang pernyataan tentang kelahiran seorang bayi atau anak. Nah, ini penting dimiliki oleh setiap anak untuk keperluan pendataan, misalnya untuk daftar sekolah, untuk penulisan ijazah. Kita memakai patokan untuk akte kelahiran ya. Ini contoh akte kelahiran nih. Yang menerbitkan juga catatan sipil ya. Nih, nanti ada nomor aktenya. Kemudian menerangkan di mana kalian lahir, tanggal berapa, tahun berapa, anak keberapa dari pasangan suami istri namanya siapa, misalnya bapaknya siapa, ibunya siapa. Nah, ini wajib dimiliki ya untuk seluruh anak Indonesia karena sebagai pendataan. Yang keempat, surat pindah. Surat pindah ini juga dikeluarkan sama Disduk Capil. Tujuannya adalah untuk mendata warga yang pindah keluar kota walaupun dia keluar negeri anak-anak. Jadi dia harus membawa surat pindah. Jadi kalau kalian nggak pindah nggak usah ngurus surat pindah ya. Nah, sekarang kita bahas tugas Disduk Capilnya sebagai instansi pelaksana penataan dokumen tadi. Ini namanya Disduk Capil. Kalau di Balikpapan tempatnya di MT Haryono ya, di Ring Road sana kantornya, dekatnya Pizza Hut. Nah, sekarang tugasnya adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Dia menerbitkan nih, mencetak KK
KK, KTP, dan akte kelahiran. Yang lain nggak boleh mencetak KK, KTP, dan akte, yang boleh hanya di Sdukcapil. Nah, kemudian ini keterangan penduduk yang ada di Balikpapan. Penduduk Balikpapan itu mayoritas berasal dari pendatang anak-anak, bukan penduduk asli Balikpapan, suku asli. Nah, jadi makanya orang Balikpapan tuh macam-macam, sukunya bermacam-macam. Nah, dilihat dari data penduduk per kecamatan, maka penduduk yang paling banyak itu berada di Kecamatan Balikpapan Utara, anak-anak. Balikpapan Utara itu dari Rapak sampai ke Kilo 24. Nah, setelah didata, dialah yang penduduknya paling banyak karena memang juga daerahnya paling luas ya, Balikpapan Utara. Sekarang kita pindah ke materi Adipura, anak-anak. Adipura itu apa, Bu? Adipura adalah penghargaan bagi kota yang berhasil dalam melaksanakan kebersihan, menjaga kebersihan dan pengelolaan lingkungan perkotaannya. Jadi kota yang bersih dan lingkungannya baik, anak-anak, yang bisa mendapatkan piala Adipura. Nah, Balikpapan ini sejak dari tahun 2014 sudah mendapatkan 17 kali penghargaan Adipura. Nanti ada 3 macam Adipura ya, anak-anak. Ada Adipura biasa, ada Adipura Kencana, ada juga Adipura Paripurna. Nah, kita sudah dapatkan 3-tiganya karena kota kita memang selalu menjaga kebersihan. Nah, piala-piala Adipura ini dibuatkan monumen yang kita sebut dengan Tugu Adipura. Nah, ini ada di Balikpapan Tengah, anak-anak. Ke arahnya Karangrejo mau ke Gunung Kawi itu ada namanya Taman Adipura. Adipura Kencana itu adalah penghargaan tertingginya di bidang kebersihan kota. Tapi yang baru juga ada lagi yang Adipura Paripurna, mungkin lebih tinggi lagi ya. Nah, penyelenggaraan penghargaan Adipura ini diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup ya. Jadi Kementerian Lingkungan Hidup mengadakan Adipura untuk penghargaan bagi kota-kota yang bersih. Ini gambar Taman Adipura di Balikpapan Tengah. Pernah main kesini anak-anak? Nah, Ibu dulu sering nih kan, kalau sedang corona nggak boleh jalan-jalan dulu ya. Nah, ini adalah Adipura Kencana yang diterima oleh kota kita Balikpapan nih. Pada gembira ya, karena mendapatkan ini sangat butuh pengorbanan, usaha, dan kerja keras anak-anak. Yang kedua, Adiwiyata. Adiwiyata ini cenderung untuk penghargaan ke sekolah-sekolah yang berbudaya lingkungan ya anak-anak. Nah, Adiwiyata sendiri dari asal katanya berarti tempat yang baik untuk mendapatkan ilmu dan norma etika. Tujuannya adalah membentuk sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. Program kebersihan kedua adalah CGH, Clean, Green, and Healthy. Nah, program ini dilakukan oleh Kota Balikpapan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan penghijauan lingkungan, melakukan pengolahan sampah, dan juga daur ulang sampah. Biasanya CGH ini dilakukan dengan event-event, misalnya lomba tingkat kecamatan, RT untuk kebersihan, lomba daur ulang, gitu ya anak-anak ya. Ini piala Adiwiyata Mandiri yang diperoleh untuk sekolah-sekolah yang berhasil menjaga lingkungan dan kebersihannya. Ini contoh lomba CGH ya anak untuk pakaian daur ulang. Nah, setelah kalian mendengarkan penjelasan Ibu, kalian harus membaca kembali buku PKLH halaman 1-9 karena di sana terdapat informasi-informasi yang lebih lengkap lagi. Jangan lupa ya anak, buku adalah jendela ilmu, jadi kalian juga harus rajin membaca. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga anak-anak Ibu selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang Ibu berikan bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.